kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Dia menciptakan untuk istri kamu itu dari jenis kamu sendiri. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi Allah ciptakan ya pasangan kita itu dari jenis kita agar kita cenderung ya dan tentram ya, serta ada rasa kasih sayang, ada cinta dan kasih sayang ya. Nah, bagaimana hak dan kewajibannya suami istri itu ya? Suami memiliki hak atas istrinya, begitu juga istri memiliki hak atas suaminya. Ibnu Abbas, sahabat Rasul, paman Nabi ya, bukan paman ya, sepupu Nabi, mengatakan begini ya, para istri berhak atas persahabatan. Nah, jadi bersahabat. Jadi kalau laki-laki punya sahabat, maka sahabat terbaiknya adalah istrinya. Kalau perempuan punya bestie, maka bestie terbaik adalah suaminya. Nah, seharusnya begitu ya. Ya, jadi kata Ibnu Abbas, para istri berhak atas persahabatan dan pergaulan yang baik dari suami mereka, sebagaimana mereka wajib taat kepada suaminya dalam hal yang memang diwajibkan atas mereka untuk taat pada suami. Ya, jadi kalau suaminya mengajak tidak taat, ya tidak perlu diikuti, gitu ya. Oke. Nah, hak dan kewajiban suami istri itu, ya hak istri adalah kewajiban suami, yaitu mahar, nafkah, pergaulan yang baik. Kemudian hak suami adalah kewajiban istri, yaitu memberikan ketaatan yang baik juga, ya, tak ketaatan yang ma'ruf, ya. Nah, tentunya di sini ya harus ada fungsi qawam kepemimpinan suami. Jadi tidak bisa berjalan tanpa kepemimpinan suami. Dalam menjalankan kewajiban suami istri, menunaikan hak dan kewajiban, maka kendali kepemimpinan dalam rumah tangga itu di tangan suami. Ya, jadi tidak betul pendapat Barat itu yang mengatakan setara, ya, suami istri setara itu tidak betul. Inilah yang menyebabkan dunia Barat, ya, Eropa, Amerika, termasuk juga di Timur ya Jepang, Korea, ya, yang banyak drakor ya, Cina ya. Nah itu terjadi kacau balau ya, itu karena mereka menyetarakan fungsi laki-laki dan perempuan dalam hal ini suami istri. Dalam Islam tidak ya. Suami itu adalah pemimpin, qawwam ya gitu. Suami adalah penanggung jawab ya atas berbagai pengaturan dan pemeliharaan rumah tangga. Istri boleh ngasih saran, tetapi eksekutornya adalah suami ya. Suara gimana, masih aman? Aman, Ustaz. Oke, baik ya. Lanjut ya. Suami punya wewenang memberikan sanksi kepada istri jika istri melakukan perbuatan dosa. Namun jika istri taat, maka suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jadi suami tidak boleh otoriter, tapi suami itu adalah sahabat bagi istri, bagi anak-anak ya. Istri juga sahabat suami bagi anak-anak ya. Oke. Nah, bagaimana pembagian tugasnya ya? Tugas suami itu menyediakan apa saja yang diperlukan oleh istri untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya yang berasal dari luar rumah. Jadi memang fungsi suami itu fungsi luar rumah, lalu menghadirkan keperluan rumah tangganya ke dalam rumah ya. Bahkan mungkin sesuatu yang tidak lazim di kita mungkin ya, suami belanja. Suami belanja sayur, jarang ya. Ditelan kelapa gitu enggak? Enggak ya. Biasanya ibu-ibu aja. Ya, itu sebagai apa ya? Memang kalau di kita tidak biasa, kalau di Timur Tengah itu biasa ya. Jadi begitulah tugas suami itu menyediakan apa yang diperlukan oleh istrinya untuk melakukan berbagai aktivitas yang berasal dari luar. Nah, kemudian membantu istri jika istri kerepotan ya, tidak mampu mengerjakan tugasnya tidak mampu mengerjakan tugasnya, maka ya istri eh, dibantu ya. Jadi tugas utama suami itu menyediakan keperluan rumah dan membantu istri kalau istri kerepotan ya, gitu. Oke ya.
Nah, apa saja sih detil-detil dari kewajiban suami? Yang pertama tentunya suami itu wajib memberi nafkah ya. Ini udah kita bahas beberapa kesempatan yang lalu, tapi ini mungkin kita tekankan lagi ya. Jadi kata Rasulullah SAW ya, Iza anfaqal muslimu nafaqatan ya ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sodakoh ya. Apabila seorang muslim itu memberikan nafkah kepada keluarganya dengan mengharap ridho Allah, maka baginya itu sodakoh. Sodakoh itu pahala yang sangat besar ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan kapa bil mar'i isman an bisa amman yamliku kuwatahu. Seorang muslim itu cukuplah dia itu ya berdosa bila dia tidak mencurahkan kekuatan menafkahi tanggungannya. Jadi kalau seorang suami dia tidak mengerjakan tugas ini maka dia berdosa ya gitu. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan ya. Oke ya. Walasta tunfiku nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta luqmata taj'aluha fi amaratik ya. Tidaklah engkau mengeluarkan nafkah dengan mengharapkan keridhaan Allah kecuali engkau diberi pahala karenanya. Hingga makanan yang engkau berikan kepada istrimu, kata Rasulullah. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi mengeluarkan nafkah dengan mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah kasih pahala. Jadi ini fungsi suami itu memberi nafkah karena memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan ya, afdalu dinarin yunfikuhu rajulu dinarun yunfikuhu ala iyalihi wa dinarun yunfikuhu rajulu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiku ala sebentar ya ini ketutup sebentar. Kok jadi bergerak sendiri nih sebentar. Di layar berubah sendiri ya. Nah, ada macet ini. Si. Iya loncat-loncat sendiri maaf ya. Ya saya lanjutkan ya. Jadi kata Rasulullah ya wa dinarun yunfiku ala ashabihi fi sabilillahi qala Abu Kilabah wa bada'a bil iyal. Dinar yang paling utama adalah dinar yang dinafkahkan seseorang untuk keluarga. Nah, ini dinar ya. Dinar itu mata uang emas. Mata uang Islam itu emas dan perak yang tidak ada ribanya. Kalau sekarang itu ada unsur-unsur riba ya. Dinar yang dinafkahkan untuk tunggangannya di jalan Allah. Jadi beli kuda, senjata, beli mobil untuk membela agama Allah ya. Kemudian dinar yang diberikan kepada sahabatnya yang berjuang di jalan Allah. Nah, itu itu adalah dinar yang utama. Nah, Abu Aliyah berkata dimulai dari keluarga ya. Oke, jadi ini dalil-dalil yang mewajibkan tentang kewajiban suami memberi nafkah. Apa saja nafkah itu? Ini tempat tinggal, baik punya sendiri atau sewa, ya. Kemudian pakaian, ya, memberi pakaian. Kemudian memberi makan minuman, ya. Kemudian menyediakan pembantu jika dia kerepotan, ya. Kemudian menafkahi alat kecantikan, skincare dan lain-lain ya. Kemudian kesehatan dan lain-lain itu ya pendidikan ya, keamanan, transportasi dan lain-lain ya. Maka kemarin sudah kita bahas ada apa namanya? Ada nafkah pokok ya, ada nafkah pokok yang disebut kebutuhan primer, ada nafkah sekunder, ada nafkah tersier ya. Nah, termasuk alat transport, alat komunikasi ya, HP, ngasih kuota ya. Nah, itu kewajiban suami ya. Oke. Jadi kalau kita ringkaskan ya, apa yang dikatakan oleh Muawiyah ya. Jadi salah satu kriteria suami idaman itu memberi nafkah pada keluarganya dengan baik. Dari Muawiyah Al-Qusairi radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah mengenai kewajiban suami pada istri. Rasulullah SAW menjawab ya, engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian,
atau yang kau usahakan ya, dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekkannya, dan tidak memboikotnya di dalam rangka menasihati selain di rumah. Jadi tidak mengancam ya. Jadi memberikan kenyamanan pada istrinya, maka ini adalah disebut suami yang idaman ya, yang diidam-idamkan. Nah, gitu ya. Ini idam itu ngidam. Ngidam itu biasanya kalau lagi hamil ya, perempuan itu ngidam. Nah, itu menginginkan sesuatu, sangat menginginkan sesuatu. Nah, ini suami yang sangat diinginkan itu yang kayak gini ya. Beri nafkah ya, melindungi istrinya, tidak kasar kepada istrinya, tidak memukul, tidak memboikot ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Yang kedua, muasyarah bil ma'ruf ya, menggauli dengan baik ya. Di dalam hadis Imam Turmuzi, Nabi mengatakan begini, Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa ya wa al topuhum bi ahlihi. Sesungguhnya mukmin yang paling baik itu, yang paling sempurna imannya itu adalah yang mukmin yang terbaik akhlaknya ya, ahsanuhum khuluqa. Dan kata Rasulullah wa al topuhum bi ahlihi ya, yang paling lembut kepada keluarganya, kepada istrinya ya. Itu pesan Rasulullah ya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah juga mengingatkan ya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum wa ana khairun ya, ini anu ya, kelebihan huruf ya, wa ana khairun li ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang kalian yang terbaik sikap kalian kepada istri, sikap kepada istrinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istriku, kata Rasulullah ya. Wa ana khairukum li ahli. Ini menggauli ya dengan baik. Usroh hasanah ya, atau muasyarah bil ma'ruf. Yang ketiga ya, membimbing mengarahkan istri. Kata Rasulullah, al mar'atu ka dilai ya. Perempuan itu kayak tulang bengkok. Ya. In taha kasar taha. Jika engkau meluruskan dengan paksa, maka dia akan patah. Wa inistamta'ta biha istamta'ta biha. Dan kalau engkau biarkan, maka akan engkau lihat di sana ada kebengkokan. Nah, makanya ini harus diluruskan kalau ada yang salah, ya, diarahkan kalau ada yang kurang tepat, tapi dengan cara yang baik ya, sehingga tidak patah ya. Jadi membimbing, mengarahkan istri ya. Nah, yang keempat ini adil. Nah, adil dalam bermalam ya. Bila istrinya satu, ya tentu wajib bermalam di rumah minimal sehari semalam dalam 4 hari. Istrinya lebih dari satu maksudnya ya. Ini ijma dari sahabat ya, dari Ka'ab bin Siwar dan dari Umar bin Khattab ya. Nah, kalau istrinya, jadi ini tadi kalau istrinya satu bermalam di rumah minimal sehari semalam dalam 4 hari ya. Nah, kemudian kalau istrinya lebih dari satu, maka wajib giliran dibagi rata ya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi ya. Iza kana inda rajulin imra'atani falam ya'dil bainahuma. Ja'a yaumal qiyamati wasikuhu sakitun. Jika seseorang memiliki dua istri namun tidak adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan pundaknya miring. Itu tanda dia tidak adil di dunia. Jadi ini kalau istrinya lebih dari satu ya. Oke. Nah, kemudian yang kelima, ya, kewajiban suami itu adalah memberi hak istri dengan ma'ruf, ya, dengan cara yang baik. Menunaikan hak istri dengan jiwa yang baik. Jadi tidak dengan kasar ya. Kemudian tidak menunggu dituntut ya. Kemudian saat menunaikannya tidak menunjukkan ketidaksukaan. Nah, ini namanya muasyarah bil ma'ruf ya. Yang keenam, melindungi istri sebagai kehormatan ya. Ini sejak menikah istri itu menjadi kehormatan suami, dan ini wajib dijaga ya, menjaga kehormatan itu walaupun harus mati. Ya, jadi harus dilindungi betul ya. Dalam hadis Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ya, man kutila duna malihi bahwa syahid ya.
Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Man kutila duna dinihi bahwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela agamanya, maka dia syahid. Ya. Man kutila duna damihi bahwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela apa? Membela sebentar, ini ada yang loncat ini ya. Jadi yang pertama itu siapa yang dibunuh karena membela hartanya dia syahid, siapa yang dibunuh karena membela agamanya dia syahid, siapa yang dibunuh karena membela istrinya dia syahid. Nah, jadi kata Rasulullah begini ya, man kutila duna ahlihi bahwa syahid. Jadi ini satu kehormatan yang harus dijaga. Ya, jadi mati menjaga harta, menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga istri, menjaga anak itu adalah sebuah kehormatan yang Allah hargai dengan setara seperti mati syahid. Ya, subhanallah, luar biasa ya. Oke ya. Kemudian yang ketujuh, tidak menyebarkan rahasia istri. Ya, jadi menutupi rahasia istri ya. Dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan ini ya. Inna min asarin nasi indallahi manzilata yaumal qiyamah arrajula yukdi ila imraatihi wa tukdi ilaihi summa yansuru siroha. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah itu kedudukannya pada hari kiamat nanti adalah ya seseorang yang menyebarkan rahasia istrinya. Nah ya, dan istrinya menyebarkan rahasia suaminya. Kemudian tersiarlah rahasia itu kemana-mana. Nah itu seburuk-buruk orang, sejelek-jelek orang. Ya. Yang hari ini orang biasa itu ombar-ombar di sosmed, ya, ombar di waktu nongki-nongki dengan kawan gitu ya. Nauzubillah misalnya ya. Uh, apa ibu-ibu ya, ibu-ibu muda ya, sosialita ya. Kalau ketemu, nah itu pada cerita tentang suaminya. Nah itu tidak boleh ya, itu harus dirahasiakan ya. Yang kedelapan, tidak menghukum kecuali secara syar'i. Jadi kalau terjadi nusus ya, nusus itu pembangkangan, maka ini diberi nasihat ya, diberi nasihat akan ada azab Allah kalau ada pembangkangan terhadap suami. Nah, terus kemudian diberi sanksinya gimana? Ya, di rumah itu pisah ranjang ya, tidak bicara selama 3 hari. Kalau ada kemaksiatan maka atau perbuatan keji ya, maka dipukul tapi yang tidak melukai. Nah, kemudian tidak boleh menjelek-jelekkan atau memburuk-burukkan. Ini tentang larangan menghukum dengan cara yang melanggar ya. Ini dalam surah An-Nisa ayat 34 ya. Yang kesembilan, tidak membencinya. Nah ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, la yabrok ya mu'minan mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha akhara bimislihi. Janganlah membenci seseorang karena bila ada perilaku yang dibenci ini saya, ada perilaku lain yang disukai. Nah, ini jadi kita ini mesti seimbang ya. Jangan membenci karena di sisi lain itu pasti ada yang baiknya yang bisa yang tentu itu akan disukai. Nah, jadi jangan lebay, jangan lebay. Nah, ini jangan membenci, jangan lebay karena ada tetap sisi yang baik ya. Nah, ini yang ke-10, mendidik dan mengajari ya. Dalam surat Tahrim itu Allah mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, hai orang yang beriman, kata Allah, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu, yang penjaganya itu adalah malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhaki Allah terhadap apa yang diperintahkan. Jadi memang malaikatnya tegas banget gitu ya. Dan mereka, malaikat yang menjaga itu selalu mengerjakan yang diperintahkan. Nah ini Allah menggunakan kalimat di sini, ya lazina anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan cara bagaimana? Dididik, diajari gitu ya. Nah, maka ini penting ya bagi suami untuk mendidik dan mengajari istri ya. Jadi ini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya.
Jadi di dalam Al-Baqarah 28 itu kan Allah mengatakan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Imam Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, sungguh aku senang berdandan untuk istri sebagaimana aku senang bila istri berdandan untukku. Ini dalam rangka pelaksanaan dari ini keseimbangan ya, suami, kewajiban suami dan hak istri, atau kewajiban istri dan hak suami. Jadi cara yang ma'ruf itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, aku senang berdandan untuk istriku sebagaimana aku senang bila istriku berdandan untukku ya. Subhanallah ya. Ini satu praktek yang bagus dari para sahabat ya. Nah, lantas bagaimana pembagian tugas istri ya? Tugas istri itu melayani suami dalam seluruh perkara yang sudah semestinya dilakukan di dalam rumah. Kemudian mengerjakan apa yang menjadi keharusan untuk guna mengurus rumah tangga sehingga nyaman bagi penghuni. Maka kalau kemarin tuh ada, ini gimana nih? Apakah harus suami masak gitu? Nah ini memang kalau di dalam ayat itu kan dalam Al-Baqarah yang tadi sudah kita bahas ya. Wa ala mauludin lahu rizqunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban suami itu memberi makan, pakaian dan tempat tinggal bagi istrinya dengan cara yang ma'ruf. Nah, tapi dalam hadis itu dijelaskan oleh Rasulullah bagaimana pembagian tugasnya. Nah, maka Ali bin Abi Thalib ya, mantu Rasul itu bersama istrinya yaitu anaknya Rasul yaitu Fatimah ya. Nah, itu dijelaskan oleh Rasulullah tentang pembagian tugas ya. Suami itu untuk urusan luar, istri untuk urusan dalam rumah ya. Jadi berjalanlah keseimbangan, maka terwujudlah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Jadi istri yang soleha itu ya tentu punya kewajiban-kewajiban ya. Nah, di dalam hadis Rasulullah menyebutkan begini ya. Ad-dunya mataun wa khairu mata'iha wa khairu mata'in khairu mata'id dunya al mar'atu solihah ya. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha gitu ya. Gitu. Oke. Nah, bagaimana istri yang soleha itu? Yang pertama adalah dia taat pada suami. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Turmuzi mengatakan begini, "Lau kuntu amiron ahadan ayyas yuda li ahadin lam amartul mar'ata antas juda li zaujiha." Andai aku boleh, andai aku dibolehkan kata Rasulullah menyuruh seorang sujud pada orang lain, niscaya aku akan perintahkan wanita itu sujud kepada suaminya. Saking harus taatnya. Gitu. Nah, cuma kan di sini karena ada kalimat lau kuntu. Seandainya disuruh, seandainya dibolehkan menyuruh sujud. Tapi kan tentu nggak boleh sujud pada manusia ya. Maka begitulah pentingnya taat pada suami itu. Bahkan kalau dibolehkan kata Rasulullah, aku suruh wanita itu sujud pada suami. Nah, tapi nggak boleh. Tapi tetap ya tidak sujud memang, tapi ya taatnya wajib gitu ya. Jadi bukan berarti karena nggak disuruh sujud terus nggak boleh, terus boleh tidak taat, ya tidak begitu. Ya, jadi ini memang ketaatan itu sangat penting sampai disuruhnya itu sampai disetarakan kalau dibolehkan sujud itu disuruh sujud. Oke. Nah, kemudian dalam hadis yang lain ya, ini riwayat Imam Tirmizi juga ya. Rasulullah menyebutkan ayyum mamra'atin matat wa zaujuha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan manapun yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, niscaya dia akan masuk surga. Masya Allah. Jadi istri yang meninggal, suaminya ridho, maka istri ini masuk surga. Betapa masuk surganya seorang istri itu karena keriduan suami. Masya Allah ya. Nah itu ya. Jadi taat pada suami itu bagian dari syariat yang sangat penting harus dilakukan oleh sang istri. Kemudian yang kedua, ya kewajiban istri itu adalah menjaga auratnya dan tidak memamerkan kecantikannya kecuali kepada suaminya. Nah ini dalam Al-Ahzab 59
Ini Allah mengingatkan ya para perempuan. Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu dan istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka itu mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya zalika adna alla zalika adna ayyurafna wala yu'zain. Ya wa kana Allahu ghafurur rahimah. Jadi kewajiban para perempuan istri ya itu menutup aurat ya. Oke. Kemudian di dalam hadis Muslim itu Rasulullah menyebutkan ya, wanita yang berpakaian namun hakikatnya telanjang, yang mereka berjalan melenggang, kepala mereka bergoyang seperti punuh unta, mereka itu tidak akan masuk surga dan bahkan tidak bisa mencium baunya surga. Padahal wangi surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Dari jarak yang sangat jauh itu sudah tercium, tapi karena wanita itu tidak menutup aurat, maka dia, si wanita ini tidak bisa mencium. Padahal kan dari jarak jauh saja orang-orang yang normal bisa mencium. Nah, kalau tidak bisa mencium baunya, wanginya, gimana bisa masuk? Ya, nah, ini penting menjaga menutup aurat ya. Oke, yang ketiga berhias untuk suami. Ya, ini dalam hadis Imam Abu Daud ya. Rasulullah mengingatkan ke kita ya. Maukah engkau aku beritahu sesuatu yang paling berguna dimiliki oleh seorang wanita soleha, yaitu apabila suaminya memandangnya, ia maksudnya istrinya itu dilihat oleh suaminya, suaminya jadi senang. Apabila suami memerintahkan, istri taat. Dan apabila ia tidak ada, suaminya lagi pergi gitu, maka istri menjaga diri. Nah inilah eh, kewajiban istri ya untuk suami. Berhias untuk suami ya, menyenangkan suami, taat pada suami dan menjaga diri ya. Oke. Yang keempat, pandai mengurus rumah tangga dan menjaga dirinya dan harta suaminya. Ya, dalam hadis Imam Bukhari ini Rasulullah SAW mengingatkan kita, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun wa rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun. Ya, wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Nabi mengingatkan kita tentang ini ya. Jadi kata Rasulullah, setiap kamu itu pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab. Imam itu pemimpin. Nah, ini berarti pemimpin negara, al-imam ya. Khalifah ya, gitu. Uh, kalau presiden itu imam atau khalifah bukan? Bukan ya. Karena roin di dalam ayat itu ya dia taat menerapkan hukum-hukum Allah ya. Nah, kalau sekarang ini ya beda ya. Nah, pemimpin itu akan meminta tanggung jawab. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya, ia akan meminta tanggung jawab. Kemudian istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya, dia akan meminta bertanggung jawab. Hamba sahaya budak itu adalah pemimpin atas harta tuannya, dia akan meminta tanggung jawab. Jadi kata Rasulullah, kulukum ya ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin wa kulukum mas'ulun. Dan setiap kalian akan diminta tanggung jawab. Nah, dalam hal ini berarti ada penyebutan khusus dari Rasulullah tentang para istri yang dia menjaga dirinya, mengurus rumah, menjaga diri dan harta suaminya. Dia akan diminta tanggung jawab dalam urusan itu ya. Nah, yang kelima, membantu suami menggapai akhirat. Jadi dalam hadis Imam Ibnu Majah ya, Rasulullah SAW menyebutkan, liyatahiz ahadukum kolban syakiron walisanan zakiron wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala amril akhirah. Ya, sungguh hendaklah kata Rasulullah, seorang dari kalian itu mengambil hati yang bersyukur. Maksudnya itu punya hati yang terus selalu bersyukur, apapun kondisinya bersyukur. Kemudian harus punya lisanan zakiron, ya, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, menyebut kalimat-kalimat yang baik ya. Kemudian istri yang beriman. Nah, ya, mukminatan tu'inu ahadukum ala amril akhirah. Punya istri yang beriman yang menolong orang itu untuk menggapai akhirat, maksudnya untuk mendapatkan surga. Jadi membantu suami menggapai surga, ya. Nah, itu ya. Nah, bagaimana ya kriteria istri idaman ya?
agamanya bagus ya. Kata Rasulullah, Fasfar bizatiddin taribat yadak. Pilihlah seorang wanita itu karena agamanya yang baik, maka engkau akan beruntung. Kemudian dalam hadis yang tadi itu ya Rasulullah menyebutkan wanita yang paling baik itu yang menyenangkan jika dilihat suaminya. Nah, jadi menawan di mata suami. Kalau sekarang tuh kebalik ya, berhias untuk suami orang. Nah, maksudnya berhias untuk pengunjung mall. Nah, itu tentu tidak tepat ya. Kemudian wanita yang baik itu kriterianya itu istri yang idaman itu subur ya. Nabi bersabda nikahilah wanita yang subur, punya banyak keturunan. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai. Yang tadi di atas itu riwayat Imam Ahmad, yang sebelumnya itu riwayat Imam Bukhari. Kemudian taat suami. Ya, tadi sudah kita bahas ini ya. Jadi wanita yang paling baik itu yang menaati suami jika diperintah, tidak menyelisihi suami pada dirinya dan hartanya ya harta suaminya dilindunginya ya jadi dia tidak membuat suaminya benci. Kemudian pandai bersyukur ya. Nabi bersabda mayoritas penghuni neraka itu wanita karena mereka kupur terhadap kebaikan suaminya. Nah, maka harus sebaliknya agar istri itu ideal, idaman ya, maka dia mesti menjadi orang yang pandai bersyukur ya. Kemudian betah di rumah gitu. Jadi ini dalam Al-Ahzab ya. Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan kalian berdandan sebagaimana orang-orang jahiliyah berdandan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Jadi ini kalau suka kelayapan keluyuran ya, banyak acara nongki-nongkinya, nah itu tidak ideal ya. Cuma kalau acara keluarnya ya ngaji, belajar Islam, berdakwah ya insya Allah itu yang baik ya. Kemudian penyayang. Nabi mengingatkan nikahilah wanita yang penyayang. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, inilah kira-kira ya beberapa kriteria. Nah, jadi kalau kita petakan ya, suami itu memberi nafkah, memperlakukan istri dengan baik ya, mendidik istri, memperlakukan dengan adil, tidak gampang menghukum dan dia berposisi sebagai qawam. Nah, istri punya kewajiban taat ya pada suami, berhias untuk suami, memperlakukan suami dengan baik, menjaga amanat sebagai ibu ya, warobatul bait dan pengurus rumah tangga, manajer rumah tangga. Dan kalau mau keluar pergi itu minta izin. Ini kewajiban istri. Nah, kewajiban bersamanya adalah di sini. Sama-sama menjaga iman takwa, sama-sama menjaga senantiasa taat ya kepada Allah, giat beribadah, bermuamalah islami, giat berdakwah, makan minum yang halal, menutup aurat, berakhlak mulia ya, seperti sabar, syukur, bertawakal, memenuhi janji, bertaubat, berbaik sangka dan lain-lain. Ini kewajiban bersama ya. Kemudian menjaga kehormatan, menghindari maksiat, serta saling mengingatkan dan mendidik anak-anak, serta sama-sama berdakwah. Nah ini ya, jadi membangun keluarga, menjalankan kewajiban suami, kewajiban istri, dan kewajiban bersama. Ya. Oke ya, nah jika semua ini dilaksanakan dengan ikhlas dan ridho semata-mata karena Allah, maka ini akan bernilai ibadah dan itulah ibadah sepanjang waktu ya. Achieving lifetime. Nah, jadi terus-menerus ya. Tidak hanya sekedar waktu azan saja ya, tapi sepanjang waktu. Baik ya, saya kira begitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Kalau ada yang belum jelas mungkin bisa kita diskusikan ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya kewajiban dan hak kewajiban istri dan suami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh dipersilakan, boleh raise hand secara langsung atau diketik di kolom komentar. Kalau malu ya. Ya, Mudah-mudahan nggak malu lah. iya iya. Sama Untuk yang belajar. baik. Ya, oke. Oke, ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Berarti kan Sudah paham. jelas gitu ya. Iya. Oke. Ya, ya Allah. Ada yang raise hand dulu. Siapa itu? Oke, ya boleh yang mau langsung boleh. Boleh, Mbak Ani Oktaryanti, silakan ingin bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum Langsung. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya,
Ya, kan yang memberi nafkah itu kan kewajiban suami, Ustaz. ya. Nah, bagaimana zaman sekarang kan banyak tuh yang suami istri kerja, tapi Ya. kerjanya tuh misal nih suami tuh kerjanya yang biasa aja, terus Hmm. istrinya tuh PNS kayak gitu ya. Ya, oke. Nah, sudah punya anak nih, terus uh, harus salah satunya tuh mengalah. Tapi Oke. yang si suami nih yang mau mengalah, jadi Hmm. dia jadi bapak rumah tangga. Itu Oke. gimana, Ustaz? Soalnya kan istrinya tuh sayang nih mau apa? Mau berhenti dari kerjaannya tuh. Jadi si Oke. suami yang itu. Jadi gimana, Ya. Ustaz? Makasih, Ustaz. Iya, mari sama-sama. Jadi sekarang kan apalagi zaman internet ya, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Jadi suami walaupun dia mengambil posisi seperti itu ya dia bisa banyak pilihan gitu ya, banyak pilihan pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah sehingga dia tetap bisa menjalankan kewajiban ya. Karena nilai pahalanya itu pada ketika dia menjalankan kewajiban gitu ya. Walaupun mungkin nilainya kecil, tapi itulah yang menjadi pahala ya. Nah, jadi ada aspek-aspek yang mesti tetap dijalankan gitu ya. Walaupun tadi itu ya secara apa namanya itu, secara musyawarah udah ini apa istri aja yang terus gitu ya. Nah, jadi tetap harus ada yang dilakukan oleh suami. Ya, apalagi kalau sekarang kan zaman internet gini ya, bisa jadi digital marketing, e-commerce, apa affiliator ya dan segala macam yang sehingga dia bisa tetap bisa menjalankan kewajiban. Nah, adapun nilai harta istri ya itu netral, tidak ada nilai. Dia baru akan bernilai kalau dia niatkan sodako, dia niatkan infak, dia niatkan apa hibah gitu. Kalau tidak diniatkan, yaitu tidak bernilai gitu ya. Nah itulah pentingnya tetap kewajiban itu bisa jalan ya. Saya kira begitu ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Ani. Oke, selanjutnya Mbak Bella, silakan bertanya secara langsung. Yang ingin bertanya juga yang melalui kolom komentar misalnya nggak Boleh, berani ngomong nggak ketik apa-apa. boleh. Ya. Voice note nggak bisa voice note ya. Nggak ada Nggak bisa. fasilitasnya. Silakan ya langsung. Langsung Mbak Bella. Baik, makasih ya Ustadz. Oke. Saya ada beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan Oke. boleh Ustadz? Atau Ya boleh. maaf ya Ustadz kalau kebanyakan. Oke. Ya. Pertanyaan pertama saya ini Ustadz, jika semisalnya Ustadz si istri ini tidak ingin tinggal bersama mertua, Ya. lalu apakah wajib si suami ini memberikan tempat tinggal yang berpisah dengan si ibunya, orang tuanya ini, atau gimana gitu Ustaz? Yang kedua, jika suami ini tidak mampu memenuhi hak istri, apakah kewajiban yang seharusnya diberikan suami ke istri ini menjadi tanggung jawab dari keluarga menjadi tanggung jawab dari pihak keluarga si suami atau tidak? Lalu yang ketiga, jika suami ini tidak ridho atas istrinya yang meninggal tadi, lalu apakah si istri ini akan terhalang masuk surga, Ustaz? Oke. Lalu yang keempat, jika suami ini belum atau bahkan tidak mengizinkan istrinya berhijab, bagaimana? Iya. Baik ya. Ustaz. Saya mulai dari yang terakhir ya. Jadi ini perintah suami yang tidak perlu ditaati. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang mengajak maksiat kepada Allah. Jadi yang kayak gini nggak perlu ditaati. Tetap harus pakai aja gitu. Bagaimana nanti dikasarin, dipukulin gitu ya. Ya bersabar di situ. Sampai pada titik kesabarannya ya. Nah, titik kesabarannya berapa bulan, berapa tahun, ya wis bersabar terus ya. Dengan bersabar maka istrinya Firaun itu masuk surga. Tentu kan berat sekali penderitaannya.
Ya, nah tapi dengan bersabar maka Siti Asiyah itu masuk surga. Bayangkan suaminya sejahat apa Firaun kan, tapi dia bersabar. Nah cuma memang zaman sekarang ya tentunya ya harus dikuatkan pemahaman agama kita. Oke ya. Itu kalau suami menyuruh hal-hal yang maksiat ya. Buka aurat itu maksiat. Termasuk melarang ngaji itu maksiat ya. Jadi kalau misalnya suaminya melarang ngaji, maka istri harus minta, ajari saya. Gitu. Dia mesti menyediakan waktu dalam sepekan itu 2 jam untuk ngajari istrinya. Karena perempuan sama wajibnya dengan laki-laki, wajib belajar agama, mengaji, mengkaji Islam. Nah, kalau dia nggak sanggup ngajarin, nah maka dia harus kasih izin gitu ya. Tapi nanti gimana khawatir di jalan ya diberikan kendaraan gitu. Kalau mampu belikan mobil ya gitu. Nggak mampu belikan motor. Kalau nggak ya diantar. Nah itu jadi difasilitasi untuk kewajiban-kewajiban. Oke ya. Nah yang ketiga tadi, lupa saya jadi kebalik-balik. Dicatat nggak tadi ya? Iya. Oke. Apa tadi ya? Yang ketiga itu? Yang ketiga izin ya Ustaz. Jika Oke. suami ini tidak ridho istrinya meninggal. Oke, ya nangkep. Ingat saya. Jadi apa yang dimaksud dengan keriduan itu? Jadi suaminya itu nggak ada rasa keselnya pada istrinya. Gitu loh. Waktu dia hidup nggak ada kesel, waktu dia meninggal juga tidak ada kesel. Itu yang disebut dengan ridho. Bukan berarti ridho itu, syukurlah mati kau duluan. Bukan. Nggak gitu maksudnya ya. Jadi ridho itu maksudnya ya tidak ada rasa kesal marahnya. Jadi tidak ada yang dia benci dari aktivitas istrinya waktu istrinya hidup. Gitu. Kalaupun ada kebencian, ada sesuatu yang dia nggak suka, dia relakan. Nah itu sehingga permaafan dari suami membuat sang istri yang sudah duluan wafat ini masuk surga. Nah ini penting dan tentunya tidak akan ada keriduan ya, tidak akan ada hilang marah kalau istrinya bikin kesel gitu. Makanya jadi istri jangan bikin kesel gitu ya. Karena bikin kesel itu membuat suaminya kesel gitu ya. Sehingga suaminya tidak ridho. Suami tidak ridho menyebabkan istri terhalang masuk surga. Sampai suaminya ridho. Nanti di akhirat nanti bisa itu dilakukan sidang ya. Jadi istrinya menuntut di hadapan Allah, nah nanti bisa dilakukan sidang ya. Nah, cuma ya kita jangan sampailah di sidang di hadapan Allah ya, suami istri selesaikan di dunia, relakan, ridhokan di dunia. Oke ya, saya kira itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang kedua dan yang pertama ini berkaitan dengan nafkah ya. Jadi kan hukum asalnya itu kan suami itu wajib memberi nafkah ya. Apakah dia bekerja, apakah dia punya simpanan, apakah dia punya warisan, apakah dia punya apapun, maka suami wajib memberi nafkah. Nah, dalam kondisi ya hal-hal yang suaminya tidak mampu, nah ini dilihat gitu ya, ketidakmampuannya seperti apa. Apakah memang karena fisiknya ya. Nah, kalau begitu berarti siapa yang menanggung? Maka kewajiban pertama adalah keluarga suami. Jadi tidak langsung kepada keluarga istri. Ini yang mengambil alih itu adalah keluarga suami. Gitu ya. Nah, kalau tidak ada keluarga suami yang memenuhi ya kewajiban nafkah ini, barulah kembali kepada keluarga istri. Kalau ada ayahnya atau saudara laki-lakinya. Jadi kewajiban pertama itu bagi keluarga suami gitu ya. Nah, pertanyaan kedua yang saya lupa ya. 4 sih tadi pertanyaan. Mungkin Mbak Bella boleh diulang lagi. Ini jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap istrinya itu, Ustaz, apakah tanggung jawab suami ini tadi beralih kepada keluarganya? Maksudnya, apakah keluarga dari pihak suami ini yang bertanggung jawab? Oke, itu yang tadi saya pikir itu nomor 1. Itu yang nomor 2 ya. Yang nomor 1-nya? Kalau nomor 1-nya ini, jika istri tidak
ingin tinggal bersama mertua. Oke, baik. Ya, oke. Nah, jadi memang salah satu kewajiban suami itu adalah menyediakan tempat tinggal. Menyediakan tempat tinggal itu ya tidak harus punya sendiri ya, bisa sewa ya, bisa. Nah, kalau misalnya istrinya minta untuk tidak bersama mertua, maka suami wajib memenuhi. Ya, wajib memenuhi karena ini kadang-kadang kan ketidaksesuaian gaya ya, gaya. Mungkin mertuanya lemah lembut ya, mantunya agak greng gitu, agak streng ya gitu. Nah, itu gaya seperti itu bisa tidak damai gitu ya. Maka memang ya yang paling ideal itu suami memenuhi. Nah, kalau suami tidak mampu memenuhi, nah ini tentu dimusyawarahkan ya, dimusyawarahkan, istrinya disabarkan. Nah, makanya tadi salah satu istri idaman itu pandai bersyukur atas apa yang ada, lalu bersabar atas yang belum ada. Nah, ini tentunya makanya tadi kewajiban suami itu adalah membimbing, mengarahkan. Kata Rasulullah, ini kan persoalan bengkok nih. Maka kata Rasulullah harus diluruskan, cuma meluruskannya perlahan ya, sehingga tidak patah gitu. Tulang itu kalau langsung dipukul sekali getok patah dia. Nah, cuma kalau perlahan-lahan gitu ya, sambil dipanasin lurus dia gitu ya. Ditekan, dimasukkan di apa namanya itu penekan ya, gips gitu, insya Allah nanti lurus. Nah, gitu ya. Jadi ada yang bengkok itu diluruskan perlahan-lahan ya, seperti itu. Jadi dalam kondisi tadi ya, eh, idealnya memang punya tempat sendiri gitu. Nah, itu kondisi normal. Tapi kondisi kalau tidak normal maka dilihat. Makanya sekali lagi ini panaziroh ila maisaroh. Dilihat mana mudahnya. Misalnya ternyata memang mereka harus tinggal dengan orang tua karena orang tuanya sudah tidak mampu mengurus dirinya, nah maka itu wajib. Ya wajib tinggal bersama gitu. Nah, bahkan disitulah pengabdian istri pada suami sekaligus pengabdian kepada mertua ya. Ini misalnya ini ada nih teman ya sekarang tuh dia ibunya udah sepuh ya udah 70-an yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi, maka dia pulang gitu ke rumah orang tuanya bersama istrinya ya. Jadi anak-anaknya tinggal ngurusi rumah mereka sendiri, dia dan istrinya balik ke rumah ibunya ngurus hari-hari gitu. Ya, karena sang ibu ini udah sepuh, tidak bisa ke kamar mandi, harus digendong ya, dan segala macam. Nah, kondisi seperti ini mewajibkan sang istri harus ikut gitu ya. Gitu. Nah, jadi kondisi umum memang adalah punya tempat sendiri, tapi kalau tidak memungkinkan bersabar. Nah, tapi kalau kondisinya mewajibkan, maka harus ya. Yang kasus tadi ya ibu mertua ya, itu harus diurus, maka itu harus diurus. Oke, saya kira begitu ya. Oke, baik. Semoga menjawab ya Mbak Bella. Baik, ini ada 2 pertanyaan lagi dari kolom komentar dari Mbak. Ya. Yang pertama dari Mbak Siti Rohma. Izin baca ya, Ustadz ya. Oke, ya. Ustadz, apa nih? Bismillah mau bertanya. Ustadz, apakah kewajiban istri atau suami itu tetap sama jika salah satunya sudah meninggal? Maksudnya, adakah hal-hal harus diperhatikan oleh suami atau istri ini? Dan apakah dosa dan lain sebagainya yang dilakukan oleh sang istri ini akan tetap mengalir kepada sang suami yang telah wafat? Begitupun sebaliknya. Lalu Ustadz mau bertanya lagi, bagaimana jika seorang istri yang mengumbar perilaku kekerasan sang suami di media sosial agar viral dan agar dinotis oleh publik, oleh pihak berwajib dan sebagainya? Apakah itu diperbolehkan, Ustadz? Tadi kan di poin beberapa itu tidak boleh menjelek-jelekkan si suami dan atau istri. Tapi kemarin itu yang saya dengar, tidak apakah jika memang itu sebuah perilaku kekerasan, biar bisa ditindaklanjuti, intinya gitu, Ustaz. Syukron, Ustaz. Apaan? Baik ya, jadi yang pertama ini gimana nih kalau salah satu pasangan meninggal duluan? Apakah kewajiban-kewajibannya tetap dilaksanakan seperti biasa? Ya tentunya tidak. Ya, namanya udah meninggal, maka urusnya udah selesai ya. Cuma ada kewajiban yang masih harus dituntaskan. Misalnya kalau
ada hutang itu harus diselesaikan. Waris itu harus dibagi, wasiat itu harus dijalankan. Ya, kemudian bentuk pengurusan lainnya adalah menjaga hubungan dengan kerabat, ya, dengan kerabat pasangan ini yang sudah duluan meninggal, ya, menjaga nama baiknya, ya, mengurus anak-anak yang ditinggalkan, ya, kemudian melanjutkan persahabatan dengan maksudnya itu interaksi dengan sahabat-sahabatnya itu tetap harus dijaga, ya. Oke, itu kalau salah satunya sudah meninggal. Nah, cuma apa urusan dosa ini masih mengalir, ya? Tidak, ya, urusan dosa itu masing-masing, ya. Dosa itu masing-masing atas amal masing-masing. Jadi tidak ada yang saling menanggung gitu, ya. Itu berkaitan dengan apa, ya, kaitannya dengan pahala, ya, pahala dan dosa, ya. Nah, lalu yang kedua ini bagaimana nih kalau ternyata suaminya melanggar syariat? Nah, kalau melanggar syariat lain. Jadi pembahasan kita tadi menutupi kejelekan suami itu sesuatu yang sifatnya itu aib. Gitu. Aib itu sesuatu yang jelek yang dia sebenarnya juga malu gitu. Cuma kalau dia melanggar, nah itu kalau dalam Islam itu harus diadukan ke pengadilan. Gitu. Cuma kalau misalnya dia tidurnya ngiler, nah ini kan tidak melanggar syariat sebenarnya, cuma ya aib gitu, ya kan? Ini kalau tidurnya ngorok, ya suaranya, wow gitu kemana gitu. Nah ini namanya aib yang tidak perlu diceritakan ke orang lain, gitu ya. Cuma kalau suami ini melakukan pelanggaran syariat, ya misalnya kayak tadi itu ya mukul atau apa melakukan kekerasan, itu diadukan ke yang berwajib, gitu loh, bukan dibuka secara terbuka. Ya, jadi langkah pertamanya itu dilaporkan ke yang berwajib, ya. Nah, tapi sebelum ke sana tentunya dilaporkan dulu kepada orang tua. Dilaporkan ke orang tua, ya. Ke orang tua gitu. Jadi harus dijaga gitu ya, dijaga. Baru kalau orang tuanya tidak mempan, nah baru ke pihak berwajib aparat, ya. Nah, kalau memang aparat juga nggak mempan, nah baru ya dibuka di sosmed, ya. Itu setelah 2 langkah tadi, ke keluarganya, ke aparat, nggak mempan. Nah, ini terus apa lagi? Nah, ini hukuman sosial. Nah, hukuman sosial ini bisa kita pahami dari ayat, ya. Karena kondisi hari ini kan hukum Islam nggak berlaku, ya, tidak bisa dilaksanakan. Maka ini bisa dipahami dari surat Al-Isra, ya, ayat berapa itu saya lupa, ya. Jadi Allah mengatakan begini, "Falyashhad azabahuma ta'ifatan minal muslimin." Penghukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran itu harus disaksikan orang banyak. Jadi ini pengkiasan yang bolehnya itu menggunakan, ya, hukum sosial, ya. Gitu. Ketika nasihat pribadi dan hukum pengadilan sekarang tidak mempan, ya. Jadi kasusnya ini harus dilihat, tidak semuanya, ya. Jadi harus dilihat kondisinya seperti apa. Itu, ya. Oke. Oke, Ya. semoga oke, baik. Terima kasih. Semoga terjawab ya Mbak Siti Rahma. Ini selanjutnya Ustaz. Ya. Ada satu lagi. Oke. Dari Mbak Nur Atifah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya saya izin dan mungkin bertanya saya di luar tema, tapi semoga dijawab. Ya. Oke, baik. Pertama, bagaimana tanggapan Ustadz tentang tren zaman sekarang, yaitu marriage is crazy, yang disebabkan karena maraknya berita perselingkuhan, KDRT, dan perceraian. Yang kedua, apa saja tips agar tidak mempengaruhi pribadi bagi perempuan yang belum menikah? Oke, dua itu. Baik, ya. Scary itu apa? Takut, ya? Ya, takut. Ya, takut menakutkan. Ya, marriage is scary. Scary. Itu memang terjadi di barat. Ya, terjadi di Eropa, Amerika, Korea, Jepang, Cina. Bahkan di Jepang tuh parah banget, ya. Bahkan sekarang mereka terancam punah tuh bangsa Jepang. Itu mungkin 30-40 tahun lagi Jepang tuh punah. Kenapa? Tidak ada orang yang punya keturunan.
Kenapa? Selama ini mereka udah enjoy aja dengan seks bebas ya, dengan segala macam, sehingga bagi mereka nggak perlu menikah. Ya, kalau mau hubungan seks ya di taman aja nggak apa-apa, di kantor nggak apa-apa. Ya, nauzubillah, buruk banget tuh kayak binatang ya. Nah, konteks ini yang kemudian membuat orang Islam tuh jadi takut gitu, jadi terpengaruh ya. Kenapa? Ya kan? Karena umat Islam itu kan masih ada jiwa Islamnya, ya kan? Sementara kehidupannya kapitalis. Jadi setengah rasa umat Islam itu masih Islami, setengah rasa yang lain itu kafiri. Kafiri itu apa ya istilah? Istilah baru ya, istilah saya lah ya. Nah, maka kita harus kuatkan iman kita, pemahaman kita, sehingga kita nggak perlu ikut-ikutan takut menikah. Ya, kita punya iman bahwa ya rizki itu Allah yang ngatur. Nah, kita juga yakin ya bahwa Allah akan menolong kita, mendengar doa kita. Nah, yang ketiga memang kita perlu bergabung dengan komunitas-komunitas yang baik gitu loh ya. Yang dengan bergabung pada komunitas yang baik itu ya, maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang baik juga gitu loh ya. Makanya mudah-mudahan dengan ketemu di Haik ini akan ketemu dengan orang-orang baik gitu ya. Nah, kalau kita nggak berkomunitas yang baik ya wajar scary itu terus-menerus ada. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan walaupun ini tren ya. Selain trennya itu iPhone ya, trennya apalagi ya. Ada tren juga marriage is scary gitu ya. Marriage is scary. Nah, ini nggak perlu ya. Walaupun memang fakta banyak keluarga yang gagal ya. Ada suami selingkuh, ada istri selingkuh, ada suami KDRT, ada banyak perceraian. Betul, itu adalah keluarga-keluarga, pasangan-pasangan yang mereka tidak paham. Ya, maka penting memahamkan diri kita dan berkomunitas yang baik sehingga kita ketemu dengan yang baik. Ya, nah, ini penting berjamaah ya. Oke, nah itu saya kira sekaligus tipnya ya. Jadi agar kita tidak terpengaruh dengan kondisi apa yang sekarang lagi dilakukan banyak orang yaitu takut menikah, ya, yaitu kuatkan iman, kuatkan pemahaman, kuatkan ibadah, bergabung dengan jamaah-jamaah komunitas yang Islami. Nah, insya Allah ini akan bisa menjaga ya. Karena pengaruh dari iman tentu kita akan yakin bahwa rezeki nanti akan dijamin Allah, dimudahkan Allah, sehingga persoalan ekonomi itu tidak membuat jadi kisruh rumah tangga. Kalau nggak ada iman kan jadi kisruh. Gitu. Nah, ini ya. Jadi pentingnya tadi itu kuatkan iman, kuatkan pemahaman, kuatkan ibadah, dan berjamaah. Bergabung dengan komunitas-komunitas yang baik. Jadi tidak cukup hanya ini training 4 hari, nggak cukup. Terus menerus ya. Thalabul ilmi itu faridatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal ahdi. Wajib atas seluruh kaum muslimin, dalam hadis yang lain adalah sepanjang hayat belajar itu gitu ya. Sekarang kan parah memang kita nih belajar agama di SD itu cuma ngabisin belajar Iqra gitu. Nggak belajar iman, nggak belajar ibadah. Kalaupun belajar sholat ya hanya sebatas gerak-geraknya, tidak belajar tentang hikmahnya. Ya, lepas SMP juga begitu, SMA juga begitu, kuliah ya nggak tahu sekarang masih ada nggak pelajaran agama. Ya, emang zaman sekarang ini rusak ya. Nah, maka kita jangan ikut-ikutan. Saiki zamannya zaman edan ya. Ini tapi janganlah ikut-ikutan semboyannya sing rak melu rak kedumen gitu ya. Yang nggak ikut nggak kebagian. Nah, jangan ya. Ya, rak edan rak kedumen, jangan, itu buruk ya, jangan. Jadi kita mesti cari komunitas-komunitas dan terus-menerus kita mengkaji Islam. Lalu nanti kita mendakwahkan. Nah, karena kalau kita sudah memahami dan mendakwahkan, insya Allah ini akan menjaga kita. Ya. Cuma kalau hanya sekedar belajar saja, ya bosan juga. Ya, kepalanya aja besar gitu, kakinya kecil, roboh juga gitu. Maka harus seimbang dengan pengamalan agama itu untuk diri, keluarga, masyarakat, dan orang lain, yaitu berdakwah. Nah, dengan begitu insya Allah ya, kita terhindar dari marriage is scary. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Semoga terjawab ya Mbak Nur Atifah. Ini Ustadz ada satu lagi yang ingin bertanya, Resen. Oke. Boleh? Dua Boleh. ternyata. Silakan. Boleh? Oh, silakan ya. Oke, silakan. Pertama Mbak Maryam dulu karena dari tadi awalnya. Ya. Oke, lanjut. Silakan sambil menikmati tehnya ya, mangganya ya. Nah, ini ada mangga nih.
makan dulu gitu. Saya sambil Jauh, Ustaz. menikmati. Ya. Silakan. Oke, silakan Mbak Mariamah. Ya, izin bertanya Ustadz. Ya. Selain nafkah harta, kan ada juga yang namanya nafkah batin. Ya. Ya, beberapa hari ini kan, ya beberapa minggu inilah, ada kasus di mana istrinya itu menggugat cerai suaminya karena suaminya terlalu cuek, kurang perhatian. Malah perhatiannya itu sebelum mereka ini menikah, Ustadz. Setelah menikah, ya udah si suami udah dapat istrinya gitu kan. Tapi udah lama menikah, ternyata cuek gitu si suaminya ini. Nah, apakah ini termasuk si istri ini kurangnya nafkah batin, Ustadz? Terus, apakah suami wajib memberikan nafkah batin itu? Bisa dicontohkan nggak Ustadz? Apa saja sih contoh nafkah batin, baik yang diperlukan buat istri maupun buat suami, gitu. Baik ya, Syukran, jadi Ustadz. salah satu tabiat menikah itu kan adalah melanjutkan keturunan. Melanjutkan keturunan itu tentu karena ada hubungan suami istri. Jadi itu salah satu tabiat berkeluarga. Jadi kalau berkeluarga tapi tidak ada interaksi suami istri, pasti nanti akan jadi masalah. Bisa yang bermasalah suaminya, bisa yang bermasalah istrinya. Dalam kasus yang tadi diceritakan itu istrinya yang bermasalah, istrinya merasa dicuekin, tidak diperhatikan. Nah, ini kita khawatir sekarang ini karena para suami itu ya kayak kasus tadi itu dia perhatian pada istri orang lain. Misalnya, ya. Dia perhatian pada teman kantor. Kebetulan mungkin teman kantornya itu mungkin lebih perhatian. Ngomen misalnya, wah Mas, kemejanya baru ya. Nah, ya. Wah Mas, itu apa namanya, gaya rambutnya baru ya. Itu hati-hati. Makanya di kantor di mana itu ya, pergaulan itu harus dijaga karena awalnya dari perhatian seperti itu nanti meningkat kepada hubungan yang lebih intensif. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka terjadilah kekacauan rumah tangga. Jadi interaksi mulai dari perhatian itu baik wanita ataupun laki-laki butuh perhatian ya, teguran, sapaan yang baik ya. Rasulullah itu menyapa istri beliau itu ya, menyapa salah satu istri beliau itu dengan sebutan ya Humairah, ya, wahai kalau sekarang tuh apa ya, Pinky ya, yang pipinya merah merona. Kalau diterjemahkan wahai yang pipinya kemerahan, nah itu nggak pas ya rasanya. Mungkin lebih pas tuh ya apa ya, itu bentuk sapaan yang indah. Nah, nanti dari sapaan indah itu kebutuhan-kebutuhan pokoknya dipenuhi, kebutuhan sekundernya dipenuhi, kebutuhan tersiernya dipenuhi, perhatiannya dipenuhi, maka interaksi hubungan suami istri, hubungan jima ya, itu tentu akan nyaman. Nah, rangkaiannya begitu ya. Jadi hubungan suami istri itu juga sangat diperhatikan oleh Islam. Ya, interaksi suami istri itu Rasulullah juga memberikan arahan ya. Jangan kasar ya, jangan jangan kayak kata Rasulullah itu jangan kayak onta ya. Itu Nabi itu kasih contohnya begitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa dilihat lah, bisa dicari hadisnya tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang jima ya, hubungan suami istri. Itu Rasulullah memberikan arahan yang sangat lengkap gitu ya. Maka dulu ya para sahabat ya enjoy saja menjalani kehidupan rumah tangga ya. Oke. Nah, dalam kasus-kasus sekarang ini ya diantaranya yang tadi ya berawal dari ketidakperhatian lalu bahkan sampai kepada dia tidak memenuhi kewajiban. Bukan karena sakit, tapi karena bukan sakit fisik ya, tapi sakit hati ya, sakit hati, sakit perhatiannya gitu. Sehingga imbasnya nanti ke urusan rumah tangga yang masalah kecil jadi besar gitu, masalah besar jadi meledak. Itu persoalannya. Nah, ini penting untuk dipahami ya, diperhatikan.
Hanya saja begini ya, tidak perlu ya meniru orang Barat. Di Barat itu ada kursus ya, ada kursus seksual. Apa yang disebutnya itu istilah sex education. Dalam Islam itu tidak begitu. Jadi apa yang dipelajari Barat yang sekarang tuh nggak tahu masuk kurikulum kali ya. Kemarin kan heboh ya mau masuk kurikulum. Apa yang dipelajari dalam sex education itu tata cara ya pemanasan, tata cara foreplay, tata cara apa gitu. Itu nggak perlu, bukan itu yang diajarkan oleh Islam. Karena yang kayak gitu itu alamiah gitu, alamiah terjadi. Tapi yang diajarkan oleh Islam itu bagaimana perhatiannya, bagaimana adab sopan santunnya ya. Nah, sehingga pemenuhan aspek yang disebut nafkah batin tadi itu berjalan seimbang dan benar. Nah, kalau sekarang ini tidak seimbang dan salah, maka wajarlah menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Nah, ya. Jadi persoalan-persoalan ini ya, ini dijelaskan oleh Islam. Ya, mungkin untuk itu nanti bisa dibaca sendirilah ya. Karena ini pembahasannya sensitif ya gitu. Oke, jadi kalau kasus tadi itu sampai kemudian istrinya menggugat gitu ya, ya wajar karena suami tidak menjalankan kewajiban ya, yaitu memenuhi kebutuhan masing-masing dalam aspek kebutuhan seksual ya. Jadi sekalipun bagian dari kebutuhan seksual itu sedikit, tapi itu penting ya untuk diperhatikan dan dipenuhi sesuai dengan syariat Islam. Saya kira begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Semoga menjawab ya Mbak Mariamah. Oke, selanjutnya ini ada satu lagi. Mbak Ayu Agustina, mungkin silakan. Baik, silakan. Mbak Ayu. Bismillah. Ya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, mungkin bukan bertanya soal materi, cuma lagi apa ya? Lagi ada problem kayak gitu, cuma minta motivasi, minta dikuatin, minta kasih saran. Itu lagi ada sedikit problem dengan satu orang kayak gitu Ustadz. Walaupun itu tahu ya, untuk kita apa ya, membuat orang tuh suka sama kita itu nggak mungkin banget kan Ustadz. Pasti ada saja orang yang nggak suka sama kita. Tapi hari ini tuh kayak apa ya, kayak bikin susah banget kayak gitu loh Ustadz. Cuma pengen minta dikuatin aja. Oke. Iya. Ya. Jadi makanya dalam Islam dalam pengaturan pergaulan itu ya, aspek pribadi ini tidak boleh terjadi sebelum akad, gitu ya. Nah, akad itulah yang membolehkan yang halal, yang haram itu jadi halal. Nah, kalau belum ada akad, maka tidak boleh ada interaksi pribadi ya. Tidak boleh ada curhat ya, tidak boleh ada saling memberi perhatian yang dalam istilah kita disebut pacaran ya. Gitu. Ini mohon maaf ini teman-teman ya. Kalau ada yang begitu, kalau saya ini mengambil mazhab yang anti pacaran. Nggak boleh. Karena di dalam pacaran itu kan ada aspek-aspek yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran itu wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Di situ Allah melarangnya bukan dengan kalimat wala tab'aluz zina. Bukan dengan kalimat jangan kalian lakukan. Tapi kalimatnya itu wala taqrabu, jangan deketi. Mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Bukan berarti ya yang dilarang kan mendekati, kalau melakukan kan bisa. Emang bisa melakukan tanpa mendekati. Gitu ya. Oke, jadi hari ini memang satu problem masyarakat Islam, mobil khusus remaja, adalah interaksi yang tadi itu, interaksi yang dilakukan sebelum ada akad, ya sebelum ada akad nikah. Nah kalau ini terjadi, maka gimana? Nah ini sebenarnya kan dalam pembahasan kita tentang pergaulan ya di beberapa bulan yang lalu, ini harus diputus. Ya, harus diputus. Oke, itu kalau kasusnya adalah kasus interaksi ya sebelum menikah. Nah cuma kalau
ini kasusnya terjadi setelah menikah, maka penyelesaiannya tentu berbeda. Ya, penyelesaiannya berarti kan menggali masalah pokoknya apa, ini relatif agak lebih mudah. Ya, bisa pendekatan ke orang tua, ke mertua, bisa pendekatan ke guru, ke ustadz, ke orang yang dianggap lebih paham ya. Nah, sehingga ini bisa dipertemukan gitu ya. Nah, cuma kalau persoalannya itu pada terjadi pada kondisi belum ada akad, nah ini maka yang harus dilakukan adalah memutus interaksi. Ya, memutus interaksi. Caranya gimana? Ya bilang aja gitu kan. Saya ini baca, saya mendengar, saya belajar, ternyata interaksi sebelum menikah itu ternyata tidak boleh. Gitu. Ya kalau kita memang berjodoh, insya Allah nanti ada apa namanya, ada waktunya, insya Allah nanti bisa bersama. Ya. Nah atau ya silakan datang ke orang tua saya untuk melamar gitu. Nah, itu lebih sederhana. Nah kasus misalnya terjadi apa ya tadi, keretakan hubungan, padahal hubungan itu dalam pandangan Islam sebenarnya belum boleh dilakukan. Nah itu memang salah apa namanya, salah tempat ya. salah tempat tuh maksudnya itu sesuatu yang tidak tepat gitu. Jadi hal prinsipnya adalah interaksi dalam Islam itu tidak boleh dilakukan sebelum ada akad. Ya. Allah alam ya, apakah itu yang menjadi problem atau apa? Saya melakukan secara preview saja. Ya. Izin, Ya. boleh Ustaz. Bukan itu problemnya. Misalkan Ayu sama teman Ayu kayak gitu loh Ustaz, cewek misal. Oh gitu. Jadi lagi ada problem. Oke, ya. Ternyata salah ya Ustaz. Nah, itu, makanya ini masalahnya harus spesifik ya. Oke, lanjut. Jadi minta dikuatin karena kan ya memang kita tahu kan kita tuh nggak bisa bikin semua orang suka sama kita. Tapi kali itu masalahnya tuh kayak bikin Ayu tuh sakit kayak gitu loh Ustadz. Terlalu ya, bikin sesak di dada. Jadi minta motivasi, saran, masukan. Baik ya, jadi kalau ini dengan bestie ya, terus terjadi masalah cekcok, yaitu kita harus anggap tuh biasa. Tidak ada yang mulus-mulus saja di dunia ini ya. Setiap peristiwa itu kita apa disebutnya oleh Rasulullah itu harus hadapi dengan kalau itu nggak enak kita bersabar, kalau gitu enak kita bersyukur. Ajaban li amril mu'min kata Rasulullah ya. Ajaib urusan orang mukmin tuh. Kalau ada masalah dia bersabar, kalau dia ada nikmat dia bersyukur dan semuanya baik. Sabar baik, syukur baik. Nah, makanya tadi ada satu aspek ya. Ini memang hadisnya tadi kan urusannya suami istri. Tapi kan hadis itu bisa berlaku umum, yaitu apa? Kalau ada yang kita tidak sukai dari pasangan kita, ya, atau dalam hal ini bestie ya, teman ya, ahwat dengan ahwat, ikhwan dengan ikhwan misalnya, maka kita harus melihat pasti ada sisi yang lain. Gitu, apalagi kan ini kan bestie. Jadi mesti ada sisi yang lain. Ya. Nah, kalau kita tidak rela ya diperlakukan, maka kita sampaikan ya. Apakah langsung atau tidak langsung, atau dengan tulisan atau dengan apa. Nah, itu kita lakukan gitu. Jadi kita sampaikan, aku nggak suka loh dibegitukan gitu ya. Ya kita kan teman udah lama, ya saya nggak nyangka. Nah ini mohon maaf ini saya sampaikan biar kita sama-sama clear. Jadi ini kegundahan kita, kekhawatiran kita itu mesti kita sampaikan. Kalau nggak kita sampaikan, kita pendam sendiri, ya sakit lah gitu ya. Sakitnya di sini, sakitnya di sini, sakitnya di sini gitu. Sakitnya tuh di sini kata siapa tuh? Ayu Ting Ting ya. Sakitnya di mana-mana jadinya. Jadi caranya adalah diungkapkan ya. Bisa tertulis, bisa voice note, bisa apa. Nah, kalau misalnya tidak mempan diingatkan atau disampaikan ya bersabar gitu. Sampai pada titik bersabar itu adalah ya mungkin ya kita dalam beberapa waktu ya nggak berteman dulu lah. Tapi bukan berarti kita memutuskan silatul ukhuwah. Kita tidak berteman itu maksudnya ya kita mengendapkan masalah. Jadi salah satu exit strategi itu, salah satu penyelesaian adalah diendapkan dulu.
ditahan. Nah, ditahan itulah namanya bersahabat. Gitu ya. Jadi ya ini memang problem apa ya? Ya namanya problem hidup ya, problem bergaul itu. Kata Rasulullah ya bersabar atas duri-duri dalam pergaulan itu insya Allah lebih baik. Jadi al-mu'minul qawiyyu kata Rasulullah ya mukmin yang kuat itu ahabba ilallah, lebih dicintai Allah minal mu'minina dhaif, daripada mukmin yang dhaif. Gitu. Nah, mukminul qawi itu adalah bersabar dalam menahan duri-duri dalam pergaulan. Gitu ya. Jadi ya saya kira itu ya. Oke. Bersabar lalu syukuri atas hal yang positif dan tetap lihat mesti ada sisi lain yang kita bisa kompromikan. Oke ya. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga menjawab ya Mbak Ayu. Insya Allah. Oke, kita cukupkan aja ya kali Ustadz untuk pertanyaan kali ini. Ya. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang telah diberikan, telah menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga Ustadz mendapatkan amal jariah dan semoga semua di sini yang mengikuti kegiatan ini, agenda ini, dan mungkin teman-teman yang belum bisa dan bisa menontonnya siaran ulangnya, mungkin mendapatkan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, baik ya pada teman-teman semuanya, mungkin kita akhiri saja pertemuan kita pada malam hari ini. Jangan lupa juga ini pertemuannya masih ada episode selanjutnya. Mungkin pada teman-teman semuanya untuk selalu pantengin terus kegiatan Hike Indonesia karena banyak kegiatan-kegiatan lain juga. Oke, terima kasih kepada semuanya telah menyempatkan hadir. Terima kasih pada Ustadz juga. Terima kasih lagi. Masya Allah, ini luar biasa materi malam hari ini. Oke, baik pada teman-teman saya Habib Al-Fathul Akbar. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang baik, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita akhiri acara kita hari ini dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Ustaz. Syukran. Pamit ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Ustaz.